Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gitu ya semangatnya ya. Ya, anak-anak soleh dan soleha, calon surga nih, amin. Ya. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Jawabnya kalau ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, tangannya begini ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Ya, siap? Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya, pinter. Ada yang sudah kenal dengan Bunda? Selamat datang anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, yang lakinya di sini ya. Yang lakinya di sini. Ya, ikhwannya sini, ini sini akhwat. Ya, kita latih sejak dini ya Bunda ya. Ya, adik mau di sini? Dani. Dipanggilnya Bunda Rini, ya. Bunda lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1974. Hampir kepala 5. Insyaallah nanti Januari kepala 5. Kemudian alamat Bunda cukup jauh ya, dekat Taman Mini. Siapa yang pernah ke Taman Mini? Nah, hampir dekat ke Taman Mini. Tepatnya di klaster Persada Lestari, Cipayung, Jakarta Timur. Dekat sekali ke Taman Mini. Cuma 15 menit ke Taman Mini. Ya, nanti kalau ke Taman Mini mampir ya. Kemudian statusnya menikah dengan ibu anak 1. Ini kebetulan putri Bunda ikut untuk membantu Bunda mengoperasionalkan laptop ya. Nah, kemudian aktivitasnya sekarang Bunda mengajar dan sedang menempuh pendidikan S2. Ya, kebetulan Bunda ngambil jurusan pendidikan agama Islam. Ya, itu saja perkenalan dari Bunda ya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul di masjid yang insya Allah membawa berkah buat kita semua ya. Yaitu masjid apa ini namanya? At-Taqwa ya. At-Taqwa Harapan Baru. Ya. Kepada yang terhormat Bapak Agung dan Mas Faiz, juga yang Bunda banggakan, anak-anakku sekalian beserta bunda-bundanya yang sudah sangat menyayangi putra-putrinya, mengantarkan kepada majelis Allah ya. Insya Allah kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf ya, tadi ada gangguan sedikit. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man biyadihim yaumal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita saat ini akan belajar yang kenal dengan Rasulullah. Siapa? Ayo yang kenal Rasulullah.
Dari mana kenalnya? Dari mana? Siapa yang kenal Rasulullah? Nah, pasti semua lah Nabi nanti di yaumul kiamah, di hari kiamat. Allah utus Rasulullah di bumi. Nah, itu semua ada Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad, ya. Nah, di alam itu ada apa saja sih? Di alam, ini kan kita di alam nih, alam dunia ya. Ada apa saja di alam dunia? Ada, ini kita siapa? Manusia. Terus ada apa lagi? Ayo. Ada apa lagi? Wah, pinter, binatang. Apalagi? Dung, ya, terus tumbuhan, pinter. Apa? Lemah. Hari TV ya, terus ada baju. Itu ciptaan manusia. Yang ciptaan Allah, gunung, lautan, ada tumbuhan, manusia, kemudian hewan, ya, buah-buahan itu maksudnya ke tumbuh-tumbuhan ya. Kemudian ada apa lagi? Ada angin, ya. Kalau nggak ada angin kita bisa hidup nggak? Awan. Awan, iya, pintar. Terus apa lagi? Ada? Ini kita pijak di bawah. Tanah. Kemudian ada apa lagi? Matahari. Semua menjadikan rahmatan lil alamin. Semua itu mendapatkan rahmat dari Allah dengan diutusnya Rasulullah ke muka bumi, ya. Kemudian di dalam nanti di akhir dapat hadiah loh. Tanggal berapa ya? Kan ada nyanyinya tuh. Masya Allah, pinter sekali. Tahunnya tahun apa? Pinter, Masya Allah. Iya, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bisa nggak nyanyiannya? 12 Rabiul Awal lah. Semesta dunia lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Allah. Abdullah, terus udaranya itu terasa angin berhembus, sangat sepoi-sepoi dan sangat sejuk sekali, ya, hening, sejuk. Padahal pada saat itu tuh terjadi perang Badar, ya, huru-hara perang Badar, ya.
di zaman jahiliyah di kota Mekah itu terjadi banyak sekali kemaksiatan dan kejahatan ya. Pada saat itu pula Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ya. Dan akhirnya orang-orang yang menyembah berhala, yang menyembah patung-patung, itu semua patung-patungnya pada rubuh semuanya ya. Patung-patungnya pada rubuh karena apa? Rasulullah mau lahir, itu sama Allah dibersihkan semua ya. Dan alhamdulillah ketika Rasulullah lahir, nah itu disambut sudah menjadi anak yang yatim ketika dalam kandungan ibunya ya. Jadi waktu ibunya sedang hamil itu ayahnya sudah meninggal. Dan ketika lahir Rasulullah tidak punya ayah. Teman-teman masih punya ayah kan? Nah, bersyukur ya. Bersyukur. Tapi kalau Rasulullah sudah menjadi seorang yatim, akhirnya si kakeknya itu sangat menyayangi sekali. Diasuh oleh ibunya. Siapa sih nama ibunya ya? Tadi Bunda sudah nyanyiin. Aminah, Masya Allah, pintar. Iya, oleh Ibunda Aminah ya diasuh. Nah, tapi karena air susu ibunya itu kurang lancar, akhirnya ada ibu yang menyusuinya, ibu susunya. Dicari siapa ya ibu susunya ya, yang ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad nih. Terus akhirnya ada yang bersedia, yaitu Ibunda Halimatus Sa'diyah. Ketika Rasulullah sudah bisa berjalan, terus main-mainnya seperti teman-teman nih, main lari-larian ke sono kemari ya. Kan di Mekah itu kan padang pasir gitu ya, jadi luas sekali, berlari-larian ke lapangan gitu ya. Kemudian pada usia 4 tahun, suatu ketika sedang berlari-larian, Rasulullah ada yang nyulik, terus teman-temannya berteriak, Bunda Halimah, kenapa? Itu Muhammad, kenapa? Itu tuh, kenapa? Itu ada yang nyulik, gitu. Terus ada yang mau datengin sama-sama. Ternyata Nabi Muhammad kecil ya, itu sedang terduduk diam, terus ditanya, siapa yang menyulikmu, kan dibilang gitu ya. Terus ini Bunda, tadi ada malaikat datang kepadaku, aku dibersihkan dadanya. Jadi dadanya dibersihkan oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril ya, oleh malaikat Jibril dibersihkan. Kemudian kenapa dibersihkan? Supaya hatinya itu tidak terus memarah. Itu kan penyakit. Siapa yang suka iri kalau ngelihat temennya misalnya punya mainan baru atau barang yang bagus, terus dia iri? Ada nggak? Nah, kalau ada itu berarti penyakit. Nah, harus kita istighfar, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aku bisa dikasih pinjam, mudah-mudahan nanti aku bisa beli, gitu ya berdoanya ya. Jadi bisa nular gitu. Nah, kemudian setelah Rasulullah sudah menjelaskan bahwa itu adalah malaikat yang datang untuk membersihkan hatinya, kemudian Bunda Halimatus Sa'diyah kata, aku mengembalikan anakmu kembali karena aku khawatir terjadi sesuatu, karena anakmu adalah anak yang luar biasa ya. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan Allah ya. Nah itu, jadi ketika Rasulullah sudah lahir itu banyak sekali yang terjadi di muka bumi ini menjadi
perubahan yang lebih baik lagi, ya. Nah, kita lanjut. Itu sampai di situ dulu ya. Kemudian kita lanjut. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi dzikrullaha katsira. Allah. Ada yang hafal ayat ini? Ya. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Ya. Untuk siapa? Bagimu. Bagi umat Islam dan seluruh sekalian alam. Jadi bukan umat Islam saja, tapi buat seluruh sekalian alam. Ya. Bagi orang yang mengharap, nah bagi siapa? Bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta orang yang banyak berzikir kepada Allah, ya. Jadi Rasulullah diutus itu untuk utamanya umat Islam, kemudian kepada umat-umat non Muslim, non Islam juga, dan seluruh sekalian alam. Ya, nanti di dalam penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada siapa aja sih Rasulullah itu diutus, ya. Jadi kita harus mengimani nih, apalagi kita nih sebagai umat Islam harus lebih percaya dan kita mengimani melalui kitab Syafaat Asy-Syafah. Imam Al-Faraj Abdurrahman bin Al-Jauzi menjelaskan contoh akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 5 aspek kehidupan. Apa saja sih? Yuk kita lihat. 1, ya, rendah hati. Nah, siapa yang tahu rendah hati itu apa sih? Baik, ya. Terus apa lagi? Tidak sombong, ya. Beda itu lain lagi. Rendah diri itu orang yang mohon maaf ya, misalnya ada orang nih, dia disuruh sama orang yang lebih kuat dan orang yang lebih, misal orang kaya raya tapi dia penjahat, terus disuruh, kamu tolong nanti merampok itu ya, ambil tuh motor itu, misalnya curanmor gitu, disuruh nanti aku bayar gitu ya, dikasih bayaran, tapi disuruhnya suruh mencuri. Nah itu namanya dia mau nih, orangnya mau yang disuruh itu. Terus nyuruh si siapa, Saif sama Halil, nyuruh tuh pukul si Abi misalnya gitu, terus mau. Nah itu berarti apa? Rendah hati apa rendah diri? Rendah diri, iya. Jangan mau ya. Pokoknya kalau disuruh jelek mau, berarti sudah merendahkan dirinya. Yang tadinya jadi anaknya, suruh ngeroyok temennya, mau. Akhirnya apa yang terjadi? Dihukum gak sama bu guru? Dihukum, tuh kan jadinya kena dampaknya kan, kena hukuman. Bisa juga dipanggil orang tuanya, nanti diomelin nggak sama orang tuanya? Dimarahin, ya kan. Anaknya sekolah kan, disekolahkan sama orang tua supaya menjadi anak yang pintar, anak ya. Jadi jangan salah untuk melakukan sesuatu, ya. Bisa ya? Bisa dong. Dalam
Rasulullah dalam hadisnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Zarah itu apa sih? Siapa yang tahu zarah? Zarah itu adalah biji sawi kecil, bener ya, bener Bunda, pintar. Biji sawi. Pernah lihat sawi nggak? Yang buat makan bakso tuh, makan mie, enak ya? Iya. Itu kan ada bijinya tuh. Biasanya ada bunga-bunganya, terus kayak ada sebesar biji zaro, biji sawi, kesombongan di dalam hatinya, itu tidak boleh masuk surga. Ya, contoh misalnya kita pintar di kelas nih, ada teman yang bodoh, dapat nilai temennya, dapatnya 0, aku dong 100. Nah, Allah tidak ada yang boleh sombong kecuali Allah. Karena apa? Kita harus bersyukur dan mengucap apa? Alhamdulillah. Iya, bukan membanggakan diri. Jangan aku atau gue, nggak boleh begitu, ya. Karena semata-mata kepintaran itu, keberhasilan itu karena apa? Karena bantuan dari Allah. Coba kalau Allah kasih kita, mohon maaf ya, otak yang lemah, idiot. Nah lu, itu ada nggak orang yang seperti itu? Ada nggak? Pernah nggak lihat yang anak yang idiot, yang apa, yang nanti jadi ranking 1, bisa dapat nilai 100 kayak seperti tadi? Nggak bisa kan? Nah, kita harus berpikirnya begitu. Ya alhamdulillah ya Allah, Allah maha baik sama aku. Aku dikasih anak apa, kecerdasan. Aku jangan begitu, itu namanya sombong. Ya. Pokoknya alhamdulillah gitu ya, serba alhamdulillah. Alhamdulillah artinya apa sih? Segala puji bagi Allah. Jadi yang kita puji itu Allah, bukannya diri sendiri yang kita puji. Allah. Ya. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, nggak boleh jalan. Boleh begitu? Nggak boleh. Ya misalnya apa namanya? Ceritanya nih ada anak orang kaya. Terus dia jalan tuh, teman-temannya orang-orang sederhana saja. Dia nggak mau deket-deket. Kalau jalan, gitu ya, boro-boro mau negor gitu ya. Atau misalnya ada teman-teman yang punya mobil Alphard, kemudian ada temennya naik motor doang gitu ya, nggak mau ditegur, malah pas lagi dibecek-becekannya itu ada kubangan, itu dilaluin mobilnya terus nyiprat ke motor temennya. Waduh ya, itu bahaya itu begitu ya. Kalau Allah akan mengambilnya seketika itu juga mobil Alphardnya, tubrukan dengan apa pohon besar, udah langsung ringsek tuh mobil Alphard. Ada harganya nggak? Nggak ada. Nah makanya nggak boleh sombong, ya, nggak boleh sombong. Karena apa? Ketika kita menyombongkan diri, berarti saat itu juga kita harus siap-siap menjadi orang termiskin, orang yang benar-benar akan jatuh miskin, karena kesombongan itu milik Allah. Kalau kita sombong berarti kita merebut milik Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu ya, tidak pernah berjalan di
pasar kan setiap hari tuh Rasulullah melewati pasar. Ya. Rasulullah kan kakek tua. Pengemis itu selalu diberikan makanan oleh Rasulullah. Setiap kali Rasulullah melewati, pasti Rasulullah menyuapinya, ya. Padahal pengemisnya itu bukan orang Islam, bukan pengikut Rasulullah, dia adalah kafir Yahudi. Ya sama Rasulullah, dibilang jangan kau bilang sama orang-orang yang ada di pasar, jangan kau dengari apa kata Muhammad, dia itu pembohong, dia itu tukang tipu. Wah, pokoknya Rasulullah dikatain segala macam ya. Jadi dia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dengan kerendahan hati, padahal kan Rasulullah orang terhormat, sedangkan dia pengemis. Kalau kita kan kesal ya, ngapain amat pengemis kan gitu ya, kita jauhin ya. Tapi kalau Rasulullah tidak, tetap Rasulullah rendah diri, tetap pengemis itu setiap hari disuapin karena buta ya, pengemis itu buta, disuapin oleh Rasulullah dengan lemah lembut, dengan langsung lancar ya ke pencernaan. Nah, suatu ketika ada halangan, Rasulullah tidak bisa ke pasar. Terus akhirnya Rasulullah menyuruh Abu Bakar, sahabatnya, ya Abu Bakar, tolong kau beri makanan ini ke pasar, kasih pada pengemis tua yang ada di sana. Terus akhirnya Abu Bakar datang kepada pengemis itu dan memberikan makanan, disuapin ceritanya. Terus kata si pengemis itu, kan dia kan buta, nggak bisa. Hai, engkau siap? Orang yang biasa kok menyuapi kamu, kata Abu Bakar gitu. Kemudian, bukan, aku tahu, aku merasakan kalau yang biasanya menyuapi aku itu beda. Dia sangat lembut, sangat baik sekali. Terus akhirnya bilang, oh saya sahabatnya. Terus akhirnya udah, suapannya itu akhirnya dihentikan karena rasanya berbeda gitu kan ya. Nah itu kerendahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan kelemah lembutan kedua kak. Nah, lemah lembut ya tadi udah Bunda ceritakan juga. Jadi Rasulullah itu tadi nyuapin makannya ya. Jadi beda suapan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Nah akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya kakek, panggil kakek, yang nyuapi kakek setiap hari dikatain orang gila, segala macam perkataan-perkataan ya kepada sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Barakallah, tuh kan rahmatanil alamin kan, kebaikan Rasulullah bukan kepada umat Islam aja, kepada umat yang non Islam itu kan orang Yahudi ya kan, jadi mendapatkan rahmat juga pada orang non Muslim. Nah, sebenarnya dijelaskan dalam riwayat berikut dari Abu Abdillah Al-Jadali radhiyallahu, dia berkata, saya berkata kepada Aisyah, bagaimana sikap Nabi terhadap keluarganya? Aisyah menjawab, dia adalah orang yang paling terpuji. Rasulullah tidak pernah bersikap buruk, kasar atau berteriak di tengah-tengah pasar. Dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia maafkan hal-hal buruk yang ditujukan kepada dirinya pribadi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, itulah Rasulullah ya. Bukan diri, salah deh. Boleh begitu? Enggak, ya. Sama kalian juga di rumah. Kalau punya adik nih, yang punya adik nih ya. Kalau punya adik, misalnya kakaknya disuruh sama bundanya, kak, tolong suapin adik makan dulu ya.
bunda lagi ini dulu nih repot nih lagi nyuci piring. Nah kakaknya tuh jangan itu akhlak Rasulullah bukan? Bukan. Ntar giliran mau nyuapin, dek makan nih dek. Kalau dia nggak mau dicoba